Ayo ikut aku. Akhirnya aku menemukanmu, dia. Kamu harus membayar kematian adikku. Serang dia! Hei, jangan lari! Kamu tidak boleh masuk tanpa seizinku. Bopo sampai bosan mendengarnya. Memang kamu sedang berbuat apa sama Krishna? Ha? Sampai ketemu dengan Krishna? Hah? Bopo sampai bosan mendengarnya. Dasar dompet. Aku kesal dengan Krishna. Bunga teratainya sudah dikembalikan lagi. Apa? Bodoh! Dasar bocah telik! Susah-susah aku mengambilnya. Sekarang dia balikin teratai hitam itu. Krishna! Sekarang Krishna lebih menyayangi ikannya. Aku akan menghancurkan tempatnya. Ini kan Pranaga, Mas. Kenapa burung itu bisa membawanya kemari? Narirati, dengarlah sayang. Bandawa kekasihmu masih hidup. Kamu harus segera menemuinya. Dia sangat merindukanmu. Cepatlah, Rati. Cepat pergi. Burung itu terlihat sangat ribut. Seperti ingin memberitahukan aku sesuatu. Narirati, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Bandawa menunggumu. Cepat, Rati. Jangan-jangan burung itu mau kasih tahu aku kalau pemilik pedang ini Arya. Arya pasti dalam bahaya. Aku harus segera mencarinya. Tunggu Rati. Ini bukan tentang Arya Dwi Pangga. Aneh, ini benar-benar aneh. Kenapa burung itu mengambil pedang ini? Apa mungkin itu perwujudan penjaga dari pedang naga emas ini? Atau malah suruhan Kakang Ranubaya? Tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Kalau memang Narirati sudah menikah dengan Kamas Dwi Pangga, baru aku bisa tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku harus pergi dari sini dan kembali ke Mangungu.
bisa pulang sendiri. Tapi Rati, Sudah Arya, aku tidak mau kita menjadi bahan omongan bagi orang-orang di sekitar kita. Tolong mengertilah perasaan. Bagaimanapun juga, kamu itu kan kakak dari calon suamiku sendiri. Aku tidak mau orang-orang berprasangka buruk pada kita. Aku mengerti. Terima kasih telah mengantar pedangku. Kamu hati-hatilah di jalan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tenanglah, Putri. Jangan berontak. Kamu nanti bisa jatuh. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tolong jangan berontak lagi, putriku. Ikuti saja biungmu ini. Biung tidak akan mencelakakanmu. Percayalah pada biung. Di mana aku? Kenapa aku dibawa ke sini? Masuklah, putriku. Bandawa kekasihmu ada di dalam. Cepatlah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sebenarnya tempat apa ini? Kemana Bandawa? Kemana dia? Kenapa dia tidak ada di sini? Jangan-jangan siapa kamu? Aku pasti kamu perempuan penggoda itu. Kamu yang membuat kekasihku pergi dari sini. Awas kamu, aku makan kamu. Hilang. Jangan lari kamu. Hadapi aku. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa tadi kamu ngajakku ke tempat itu? Ini biungmu, Narirati. Sekarang aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera mencari kekasihmu, Bandawa. Tunggu! Tunggu! Apa yang
sebenarnya mau dikatakan burung itu? Kenapa aku merasa dia memberitahukan aku sesuatu? Tapi apa itu? Aku yakin perempuan itu adalah Narirati, kekasih Kakang Kamandanu. Padahal aku hampir saja mengalahkan dia. Tapi burung itu malahan membantunya kabur, Bopo. Ah! Aku benar-benar marah dibuatnya. Sudah hentikan. Hah? Percuma saja kamu mengamuk. Dia sudah kabur. Baik, sekarang kamu pikirkan bagaimana caranya menemukan Kang Mandanu itu. Iya, Bopo benar. Kita harus segera mencari Kakang Kamandanu. Bopo harus segera mencari dia, Bopo. Karena aku menginginkan dia menjadi suami aku. Harus, Bopo. Harus. Ya, akan aku pikirkan bagaimana harus mencari Kamandanu. Akhirnya, aku sampai juga di perbatasan Manguntur. Aku harus segera menemui Rati. Ya. Tidak. Aku tidak boleh menemuinya sekarang. Sebelum semuanya jelas. Aku tidak boleh menghancurkan hubungan mereka. Jika memang berita pernikahan mereka itu benar. Tidak, aku harus kembali. Sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu Putri Duyung itu kan? Kamu mengerti bahasaku? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku membutuhkan cincin yang ada di dalam tubuhmu. Ayo berikan padaku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berubah wujud sesukaku. Aku hanya bisa berubah wujud di malam purnama saja. Jangan membohongi aku ya. Sungguh, aku tidak berbohong. Baik, rupanya kamu ingin main-main dengan. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Bajil! Bajil! Dasar dompet, Sambi, kenapa kamu teriak-teriak? Bikin sakit telingaku saja. Aku itu lagi tidur di atas pohon. Hah? Bajil! Cepat bikin api! Kamu membangunkan aku hanya bikin api. Iya. Kamu tahu Bajil? Ikan itu biungnya Krista. Masa biungnya Krista ikan? Itu tidak penting. Aku membutuhkan cincin yang ada di dalam tubuhnya. Tapi dia tidak mau memberikannya padaku. Aku harus memberinya pelajaran. Aku tahu. Kamu belum dapat anaknya, biungnya pun kamu akan tantap. Iya kan maksudmu? Baik, aku akan carikan api. Bajil! Apa lagi? Di sana! Laki-laki tolong! Tunggu ya, sebentar lagi aku akan melakukan sesuatu padamu. Pasti Krishna dan Laras mengikutiku. Aku harus saja.
Coba kamu pikirkan, kenapa burung itu membawaku ke gubuk kosong seperti itu? Apa yang sebenarnya burung itu mau tunjukkan padaku? Memang aneh, Rati. Tapi sudahlah, jangan kamu terlalu pikirkan. Yang terpenting sekarang adalah kamu selamat. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, aku tidak bisa membayangkan, Rati. Aku mungkin bisa mati. Arya, aku tidak mau kehilanganmu lagi, Rati. Kamu adalah segalanya untukku. Sepertinya kabar itu memang benar. Rati dan Kang Mas Dwi Pangga memang sudah bersama. Aku tidak boleh mengganggu mereka. Lebih baik tidak ada yang tahu kalau aku ini masih hidup. Dengan begitu, mereka pasti bisa bahagia. Aku harus segera melupakan Rati dan kembali memusatkan diri pada tugas yang aku jalani. maaf, aku harus segera pergi. Rati, mengapa aku begitu sulit mendapatkan hatimu? Apa kurangku? Lapor Kanjeng, ada seorang saudagar yang ingin bertemu dengan Kanjeng. Suruh dia pergi. Aku masih banyak urusan. Tapi Kanjeng, saudagar itu bilang dia ingin membicarakan masalah mesin dengan Kanjeng. Siapa kamu? Apa kamu mengenalku? Kanjeng pasti mengenal hamba. Kamandanu, Salam hormat hamba, Kanjeng. ternyata kamu masih hidup. Maaf, Kanjeng. Kalau boleh hamba meminta, kita bicara di luar saja. Banyak hal penting yang ingin hamba bicarakan. Baiklah. Baik, Kanjeng. Silakan. Aku sungguh tidak percaya kamu masih hidup ternyata, Kamandanu. Sekarang kamu ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ceritanya panjang, Kanjeng. Saat hamba melakukan perjalanan ke negeri Cina, tiba-tiba saja hamba dihadang oleh sekelompok orang yang ingin membunuh hamba. Sekelompok orang. Iya, Kanjeng. Mereka menjebak hamba, sehingga membuat hamba terluka parah. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, mereka membuang hamba ke jurang. Tapi syukurlah, Sang Hyang Widi masih melindungi hamba, dan hamba masih hidup. Sungguh biadab orang itu. Apa kamu tahu siapa orang itu? Aku akan menghukum kebiadabannya. Sama sekali tidak, Kanjeng. Karena muka mereka ditutupi oleh kain. Aku yakin mereka pasti suruhan orang Pangeran Bentar. Hamba rasa bukan, Kanjeng. Kamu yakin? Hatiku mengatakan Pangeran Bentarlah pelakunya. Aku harus mencari cara untuk membuktikan kebusukan Pangeran Busuk itu. Oh ya, Kamandanu. Keluargamu, Narirati dan seluruh rakyat Manguntur dan Kurawan pasti akan sangat senang dengan kehadiranmu. Sebaiknya
keberadaan hamba jangan sampai ada yang tahu, Kanjeng. Biarkan saja. Semua orang mengira hamba sudah mati. Itu akan lebih baik. Kenapa, Kamandanu? Hamba hanya tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan Narirati dan Kang Mas Bipangga. Sekarang, hamba hanya punya satu tujuan, yaitu menjalankan tugas hamba sebaik mungkin. Baiklah, kalau memang itu mau. Jadi kamu melakukan semua ini karena rasa sakitmu kepada Narirati dan Arya Dipangga. Baguslah. Aku punya keuntungan tersendiri. Aku akan tunggu kabarmu selanjutnya. Baik, Kanjeng. Semua kejadian yang aku lalui hari ini terasa sangat aneh. Apa maksud semua ini? Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Rati, apa yang sedang kamu lamunkan? Sehingga kamu tadi tidak menyadari kehadiranmu? Tidak ada apa-apa, Bopo. Hanya saja hari ini aku banyak mengalami kejadian aneh. Apa yang sudah kamu lalui? Kejadian aneh? Pertama-tama, pedang naga emas yang dibawakan sekelompok burung cantik untukku. Kedua, mereka seperti memaksaku untuk mendatangi sebuah gubuk kosong. Tanda apa ya ini, Bopo? Entahlah, Rati. Bopo sendiri tidak mengerti maksudnya. Tapi semoga saja apa yang sudah kamu lalui hari ini semuanya sebagai pertanda baik. Bipangga, aku ingin berbicara denganmu. Ada apa, Pak Lastri? Bicara. Akhir-akhir ini, aku perhatikan kamu semakin dekat saja dengan Rati. Apa jangan-jangan kamu hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Kesempatan dalam kesempitan. Apa maksudmu? Kamu tahu kan, kalau Rati itu sedang berduka karena dia sedang kehilangan Kamandanu. Tapi apa? Kamu justru malah masuk dan kamu berpura-pura untuk menghiburnya. Aku hanya ingin menghibur Rati. Apa itu salah? Aku tidak ingin melihat Rati terus-menerus larut dalam kesedihan. Itu saja. Aku sudah menduga semua alasan. Kenapa kamu tidak jujur saja kepada Rati? Kalau kamu masih berharap, dia bisa membuka hatinya untukmu. Kebahagiaan Rati adalah kebahagiaanku. Duka Rati adalah dukaku. Aku ingin selalu melindungi Rati, menjaganya, membuatnya bahagia. Beruntung sekali Rati bisa mendapatkan orang sepertimu. Tapi kamu harus ingat, cintamu itu akan sia-sia. Karena dia tidak mungkin bisa mencintaimu, Dwi Pangga. Asal kamu tahu, cintaku ini bukanlah gelombang yang terkadang pasang, terkadang surut. Cintaku adalah udara bebas yang akan selalu ada kapanpun. Jadi mengertilah, Pak Lastri. Lalu bagaimana dengan nasibku, Dwi Pangga? Oh, kamu kemana akan cintaku? Kenapa kamu sama sekali tidak pernah bisa menghargai perasaanku? Pakai baju ini dan temui Pangeran Bentang. Apa maksud semua ini, Kanjeng? Kamu tidak usah bertanya. Lakukan semua perintahku. Baik, Kanjeng. Lapor, Kanjeng. Hamba melihat kepala prajurit Kurawan, Arya Kamandanu, berada di Kadipaten Kurawan. Mana mungkin? Dia itu sudah mati. Hamba juga mengira seperti itu, Kanjeng. Tapi hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Arya Kamandanu ternyata masih hidup. Apa benar semua yang diucapkan prajurit ini? Bandawa masih hidup. Jika memang benar, itu sangat membahayakan untukku. Aku harus segera bertindak. Malam ini begitu indah, sayang. Kita bersenang-senang. Itu orang yang ingin membunuhku, Kanjeng. Dia
dialah yang sudah menjebakku. Tahan, Komandan. Kamu tidak boleh terburu-buru. Kita lihat saja apa yang terjadi. Akhirnya dia muncul juga. Aku menyuruhmu membunuh Kamandanu. Tapi mana buktinya? Dia masih berkeliaran bebas di pulau. Sulit dipercaya. Jadi Pangeran Bentang yang menginginkan kematianku. Itu mustahil, Kanjeng. Hamba sendiri yang telah membunuh Arya Kamandanu. Bahkan hamba juga memerintahkan anak buah hamba untuk membuang mayatnya ke dalam jurang. Kamu bilang mustahil. Prajuritku sendiri yang melihatnya. Pasti prajurit Kanjeng telah berbohong. Kamulah yang membohongi. Ampun, Kanjeng. Mana mungkin hamba berbohong pada Kanjeng. Inilah balasannya bagi orang yang berani mempermainkanku. Sekarang kamu sudah tahu siapa Pangeran Bentang. Kita harus lebih hati-hati dengannya. Karena dia menggunakan cara apapun untuk kemenangannya. Aku harus menghukum Pangeran Bentang atas semua kejahatan yang dilakukannya. Memang itulah yang aku inginkan, Kamandanu. Bunuh Pangeran Pengikut. Sekarang kamu sudah tahu siapa yang menginginkan kematian. Pangeran Bentar tidak akan membiarkanmu hidup, Kamandanu. Jadi biarkan dia mencarimu terus-menerus. Sementara kamu tetap menjalankan tugasmu. Temui Mesir. Bawa dia ke hadapanku. Daulat Kanjeng. Hamba akan pergi. Tapi sebelumnya, hamba ingin melakukan sesuatu. Apa itu? Maaf, hamba tidak bisa memberitahukannya sekarang. Tapi nanti, Kanjeng pasti akan tahu. Selain itu, hamba ingin mohon izin untuk bertemu dengan bopo hamba. Paling tidak, bopo hamba harus tahu kalau hamba ini masih hidup. Baiklah. Aku tidak akan melarangmu untuk bertemu dengan Hanggareksa. Tapi aku minta sebelum matahari terbit, kamu harus pergi meninggalkan kadipaten ini. Daulat Kanjeng. Hamba akan mengikuti semua perintah Kanjeng. Hamba mohon pamit. Hormat kami, Kanjeng. Untuk apa lagi? Itu buat kalian. Tapi kalian harus melakukan dengan segala cara untuk mencegah Bandawa bertemu dengan Hanggareksa. Tapi ingat, kalian tidak boleh membunuhnya. Karena dia masih bermanfaat untuk. Daulat, Kanjeng. Berangkat. Kamandanu, aku tidak akan membiarkan semua orang tahu kalau kamu masih hidup. Dengan begitu, kamu akan menjadi boneka. Bandawa, dulu aku paling senang sekali melihatmu berlatih pedang. Buatku, kamu adalah kesatria yang paling hebat. Kamu terlihat sempurna di mataku. Hanya kamulah satu-satunya lelaki yang bisa meluluhkan hatiku, Bandawa. Bertemu di hutan larangan. Ini tulisan Bandawa. Tidak, tidak mungkin. Bandawa sudah tiada. Ini pasti perbuatan orang yang ingin mempermainkan aku. Aku harus membalasnya. Cepat keluar! Atau aku sendiri akan mencarimu dan membunuhmu.
Tidak, tidak mungkin. Ini pasti hanya khayalanku saja. Iya, iya. Mungkin aku sudah terlalu gila karena sangat merindukanmu, Bandawa. Kanjeng Putri, ini hamba, Bandawa. Suaranya benar-benar mirip. Apa kamu benar-benar Bandawa? Ini aku Bandawa. Kamu masih hidup, Bandawa. Kamu benar-benar masih hidup. Iya, Kanjeng Putri. Aku sangat merindukanmu, Bandawa. Aku sangat merindukanmu. Aku pikir aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Ingin rasanya aku menyusulmu ke surga Bandawa. Ada orang yang menginginkan kematian hamba. Dia yang sudah membuat semua kekacauan ini. Siapa orang itu, Bandawa? Pangeran Bentar. Pangeran Bentar? Iya. Ternyata Pangeran Bentar menyimpan dendam pada hamba. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh hamba. Setelah hamba kembali menjalankan tugas, Kanjeng Putri harus siap menjadi janda. Karena hamba sendirilah yang akan menghukum Pangeran Bentar atas semua kejahatannya. Kamu jangan khawatir, Bandawa. Kamu jangan mengotori tanganmu sendiri. Biar aku saja yang membalas berdeba itu. Aku akan menyeret mayatmu ke hadapanmu, Bandawa. Kamandanu bisa saja sewaktu-waktu kembali kepada Narirati. Kalau mereka bersatu, mereka bisa menyingkirkan. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencari cara supaya mereka tidak bersatu. Ya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Rati, apa kamu masih belum bisa melupakan Kamandanu? Bopo, Mau sampai kapan kamu begini terus, Rati? aku sudah merelakannya. Baguslah. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Dwi Pangga? Arya, kenapa Bopo tiba-tiba menanyakannya? Kalau aku lihat, Dwi Pangga cintanya begitu besar terhadapmu, Rati. Aku dan Arya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, Bopo. Dia hanya kakak dari laki-laki yang aku cintai. Jadi aku mohon, Bopo jangan terlalu berharap atas hubunganku dengannya. Aku cuma ingin yang terbaik untukmu, Rati. Aku berjanji tidak akan memaksamu. Tapi tidak ada salahnya kamu mencoba. Karena cinta itu akan datang dengan berjalannya waktu. Dasar gadis brengsek. Sepertinya dia benar-benar ingin membuatku marah. Rupanya dia lebih memilih mati daripada menikah dengan Dwi Pangga. Aku ingin pengairan di desa Babakan segera diperbaiki. Jangan sampai masalah ini pertanian di sana jadi terganggu. Baik, Kanjeng. Salam hormatku, Romo. Silakan duduk. Penggawa, tinggalkan kami. Romo, kedatanganku kemari karena aku mengkhawatirkan Narirati. Ini juga yang membuat Romo khawatir. Romo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur Rati. Tapi tidak berhasil. Seandainya saja Padmini ada di sini, aku yakin dia pasti akan bisa lebih menghibur Rati. Romo,
Dwi Pangga adalah pemuda yang baik. Aku melihat dia bisa menggantikan Kamandanu untuk Narirati. Cinta dia tidak kalah besar dengan Kamandanu. Jadi, saat ini Dwi Pangga lah laki-laki yang terbaik untuk Narirati. Arya Dwi Pangga. Ya, Romo tidak pernah meragukan cintanya. Tapi masalahnya, apakah Rati bisa menerima cintanya? Romo bujuk Narirati biar dia bisa menerima cinta Dwi Pangga. Baiklah Respati, Romo akan mencobanya. Biung melihat apa? Serius sekali. Parwati, apa kamu tidak merasa aneh? Beberapa hari ini Respati mondar-mandir balik ke istana ini. Hah? Lalu? Ya Parwati, masa kamu tidak tahu? Ya untuk apa lagi dia kemari kalau bukan untuk menarik perhatian Biung? Dasar ya, gayanya saja yang sok dingin. Padahal diam-diam dia masih menyukai Biung. Oh, jagat Dewa Batara. Kenapa aku harus sayang di Biung seperti ini sih? Kamu? Biung, dia percaya diri dulu. Dia itu kesini melihat Rati, bukan Biung. Kurang ajar. Tunggu Parwati. Aduh. Gara-gara Parwati. Sudah seharian ini, Laksmi menghilang. Kemana dia? Jangan-jangan dia kabur lagi ke istana Manguntur. Kurang ajar. Selalu menyusahkanku. Aku sudah berusaha bersabar untuk menghadapi semua tingkahnya. Tapi jika begini terus, aku tidak segan akan memikirkannya. Ampun Kanjeng, kami belum bisa menemukan Kanjeng Putri Laksmi. Aku tidak mau tahu. Cari dia sampai ketemu. Daulat Kanjeng Putri. Rupanya Kanjeng Putri ada di sini. Ada apa emangnya? Kanjeng Pangeran Bentar sangat mengkhawatirkan Kanjeng Putri. Dia menyuruh para prajurit untuk mencari Kanjeng Putri. Mengkhawatirkanku. Bilang aku ada di sini. Suruh dia kemari. Aku mengundangnya. Baik Kanjeng Putri. Dengan ramuan obat ini, bedebah itu akan lumpuh dan mati secara perlahan. Sayang, kalau kamu mau melakukan sesuatu, tolong kasih tahu aku, biar aku tidak mencemaskanmu. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu bosan tidak melakukan apapun di sini. Makanya, aku membuatkan semua makanan ini khusus buat kamu. Terima kasih sayang. Sekarang kamu duduklah. Kamu harus merasakan masakan. Aku makan ya. Iya, Sob. Enak sekali. Makan yang banyak, Sob. Iya. Kamu harus menghabiskan semua masakan. Makanlah yang banyak, Benta. Habiskan, sayang. Dengan begini, kamu akan segera bertemu dengan dewa kematianmu. Apa mungkin aku bisa mencari pembunuhmu tanpa kesaktian yang tinggi? Kamu saja yang memiliki kesaktian sangat tinggi, Dimas. Bisa dikalahkan olehnya. Apalagi aku. Aku tidak ada apa-apa dibandingkan dirimu.
Tidak. Aku sudah bersumpah. Aku akan mencari pembunuhmu, Dimas. Aku tidak akan menyerah. Aku berjanji. Kitab dari Paman Ranubaya. Kitab ini akan menuntunku. Kitab ini akan mengajariku. Aku akan menjadi sakti dengan kitab ini. Aku yakin itu. Dwi Pangga, kitab apa itu? Ini kitab dari Paman Ranubaya, Bopo. Dengan kitab ini, aku bisa mencari pembunuh Dimas Kamandanu. Boleh Bopo melihatnya? Kitab ini berisi ilmu yang sangat tinggi. Kalau kamu memang ingin mencari pembunuh adik kamu, kamu harus mempelajari semua isi kitab ini ya. Iya, Bu. Kalau begitu, aku mohon diri untuk menyendiri, Bopo. Berhati-hatilah ya. Seandainya saja aku giat berlatih seperti Dimas, aku pasti tidak akan selemah ini. Akan kubuktikan sumpahku, Dimas. Akan kubalaskan dendammu. Aku harus berterima kasih pada Arimbi dan Boponya. Semoga saja mereka masih ada di dalam. Kakang Kamandanu! Kakang! Kakang di mana, Kak? Kenapa Kakang meninggalkan aku? Arimbi? Kakang? Kakang kembali, Kang.
kembali, Kang. Aku sangat merindukan kakak. Lepaskan aku. Lepaskan Arimbi. Lepaskan. Tidak, Kang. Aku tidak akan melepaskan kakak. Asalkan kakak mau berjanji bahwa kakak tidak akan meninggalkan aku lagi. Dan kakak mau menikah dengan aku. Arimbi, aku tidak bisa. Sudah aku bilang, aku tidak mencintai kamu. Lagi pula, aku tidak memikirkan cinta saat ini. Ada tugas yang harus aku selesaikan. Lalu kenapa kakak kembali? Kakak benar-benar keterlaluan. Aku sakit hati sekali. Aku datang kemari hanya untuk berterima kasih padamu dan juga bopomu. Karena selama ini, kalian sudah merawatku. Tolong sampaikan salamku pada bopomu. Aku harus segera pergi. Kau telah menyakiti hati anakku, Kamandanu. Santap kau sekarang. Kau telah menyakiti hati anakku, Kamandanu. Santap kau sekarang. Aku makan kau. Bapak! Aku tidak ingin menyakitimu, Arimbi. Karena kamu sudah menolongku. Tidak usah khawatir. Jika aku kembali nanti, aku akan melepaskan totokan bopomu. Maafkan aku, Bobo. Gara-gara aku, Bobo jadi seperti ini. Aku benar-benar menyesal, Bobo.
Siapa kalian? Dan apa mau kalian? Bandawa? Bandawa, aku senang sekali. Akhirnya aku bisa bertemu dengan kamu lagi. Kamu janji jangan pernah tinggalkan aku. Tenanglah, Rati. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Aku janji. Aku akan selalu ada untukmu. Tapi aku harap kamu jangan pernah mengecewakan aku. Tetaplah mencintaiku. Dan jangan pernah berpaling. Iya Bandawa, aku janji. Aku akan selalu mencintai kamu dan tidak akan pernah berpaling. Bandawa? Ternyata cuma mimpi. Tapi, kenapa tiba-tiba aku memimpikan Bandawa? Semenjak kematiannya, aku belum pernah memimpikannya lagi. Ada apa ini? Apa arti mimpiku? Hari sudah menjelang pagi. Aku harus bisa mengalahkan mereka. Aku harus segera sampai ke rumah Bopo. Matahari sudah terbit. Padahal aku sudah berjanji harus meninggalkan kadipaten ini sebelum menjelang pagi. Tapi aku ingin sekali bertemu dengan Bopo, walaupun hanya sebentar. Bopo. Aku ingin sekali Bopo melihatku di sini. Tapi mungkin sebaiknya Bopo memang harus tetap menganggapku sudah mati. Ini semua demi keselamatan Bopo. Aku tidak ingin Bopo terlibat dalam masalahku dengan Pangeran Bentari. Maafkan aku, Bopo. Aku harus pergi. Aku janji, setelah aku menyelesaikan tugasku, aku akan segera menemui Bopo. Sekali lagi, maafkan aku. Karena aku selalu membuat Bopo cemas. Kamandanu. Kenapa aku sepertinya merasakan Kamandanu ada di dekatku? Kamandanu. Bopo selalu mendoakan kamu, Dia. Semoga kamu damai di alam sana. Hubungan Rati dan Dwi Pangga sudah semakin dekat. Aku tidak ingin hal ini menjadi pergunjingan orang. Bagaimana kalau hubungan ini kita tingkatkan menjadi ikatan yang lebih resmi? Hamba mengerti maksud Kanjeng. Sebenarnya hamba setuju dengan perjodohan Narirati dan Arya Dwi Pangga. Eyang ingin menjodohkan aku dengan Arya. Tapi hamba tidak bisa memutuskan. Semua tergantung mereka, Kanjeng, karena mereka yang menjalani. Ya. Aku setuju dengan pendapatmu. Nanti aku akan bicarakan lagi hal ini dengan Rati.
hubungan Rati dan Dwi Pangga sudah semakin dekat. Aku tidak ingin hal ini menjadi pergunjingan orang. Bagaimana kalau hubungan ini kita tingkatkan menjadi ikatan yang lebih resmi? Hamba mengerti maksud Kanjeng. Sebenarnya hamba setuju dengan perjodohan Narirati dan Arya Dwi Pangga. Eyang ingin menjodohkan aku dengan Arya. Tapi hamba tidak bisa memutuskan. Semua tergantung mereka, Kanjeng, karena mereka yang menjalani. Ya. Aku setuju dengan pendapatmu. Nanti aku akan bicarakan lagi hal ini dengan Rati. Eyang, Rati. Ada apa, Rati? maaf kalau aku lancang. Tadi aku sempat mendengar pembicaraan Eyang dengan Paman Hanggareksa. Kenapa Eyang ingin menjodohkan aku dengan Arya? Aku sama sekali tidak mencintainya. Rati, Eyang tahu kamu mencintai Bandawa. Tapi kamu harus tahu juga, Bandawa sudah tiada. Kamu tidak boleh terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Kamu juga tidak boleh mencintai orang yang sudah tiada. Rati, cobalah untuk bangkit lagi. Hidupmu masih panjang. Eyang menjodohkan kamu dengan Dwi Pangga. Karena Eyang yakin dia sangat mencintaimu. Lagi pula dia dapat menggantikan posisi Pandawa di hatimu. Rati, coba pikirkan hal ini baik-baik. Bobo. Bobo, aku sudah pulang, Bobo. Akhirnya kamu pulang juga, Ngger. Kamu harus segera menghadap Kanjeng Kebuyinara. Dia menunggu kamu. Kanjeng Temenggung menungguku. Kira-kira ada apa, Bobo? Sebaiknya kamu tanya saja sendiri. Baiklah, kalau begitu. Aku izin pergi lagi. Hati-hati, Ngger. Ada apa gerangan Kanjeng Temenggung memanggil hamba kemari? Dwi Pangga, aku tahu kamu sangat mencintai Rati. Hari ini aku memintamu untuk segera menikah dengan Rati. Bagaimana? Hamba memang sangat mencintai Rati, Kanjeng Temenggung. Tapi untuk saat ini, hamba tidak bisa menikahinya. Apa alasanmu menolak pernikahan ini? Ampun beribu ampun, Kanjeng. Hamba saat ini terlanjur bersumpah. Hamba akan mencari pembunuh Dimas Kamandanu serta membalaskan dendamnya. Jadi, untuk saat ini hamba tidak bisa menikahi Rati sebelum semua sumpah hamba terlaksana. Mohon Kanjeng mengerti. Baiklah, aku terima alasanmu. Terima kasih, Kanjeng. Maafkan aku, Rati. Aku tidak bermaksud untuk menolakmu. Hanya saja aku sudah terlanjur bersumpah dan aku tidak akan berhenti sebelum sumpahku terpenuhi. Kamu jangan terlalu memikirkan masalah itu, Arya. Aku dapat mengerti alasan kamu. Sebenarnya, aku juga belum siap jika harus menikah dengan kamu, Arya. Karena aku masih sangat mencintai Bandawa. Sulit bagiku untuk menghapusnya begitu saja. Jadi aku tidak ingin melukai kamu karena perasaanku ini. Hanya saja, Eyang dan Romo belum dapat memahami ini. Aku mengerti, Rati. Memang tidak akan mudah menghapus perasaan yang sudah terlanjur melekat. Tapi aku yakin, kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan menunggumu. Kalau begitu, aku juga akan menunggu sampai kamu berhasil memenuhi janjimu.
Carilah pembunuh Bandawa dan balas apa yang telah diperbuatnya pada Bandawa. Sebenarnya, aku juga belum siap jika harus menikah dengan kamu, Arya. Karena aku masih sangat mencintai Bandawa. Sulit bagiku untuk menghapusnya begitu saja. Jadi aku tidak ingin melukai kamu karena perasaanku ini. Hanya saja, Eyang dan Romo belum dapat memahami ini. Aku mengerti, Rati. Memang tidak akan mudah menghapus perasaan yang sudah terlanjur melekat. Tapi aku yakin, kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan menunggumu. Kalau begitu, aku juga akan menunggu sampai kamu berhasil memenuhi janji. Carilah pembunuh Bandawa dan balas apa yang telah diperbuatnya pada Bandawa. Jagat Dewa Batara, terima kasih atas izinmu. Perjodohan ini tidak terlaksana. Aku belum siap menerima Arya menjadi pendampingku. Aku masih sangat mencintai Bandawa dan aku selalu berharap Bandawa masih hidup. Dan aku yakin dia ada di suatu tempat dan sedang menungguku. Burung cantik. Kenapa burung cantik membawa aku ke gubuk itu? Apa yang sebenarnya ingin dia tunjukkan padaku? Kenapa tingkahnya sangat aneh? Burung cantik, kamu kembali. Narirati, kamu harus mengerti apa yang Biung katakan, Nak. Bandawa masih hidup. Dia menunggumu, Narirati. Kamu harus segera mencarinya. Saat ini dia bersedih karena mendengar kamu sudah menikah, Nak. Kamu seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak dapat mengerti. Kenapa kamu berhenti berkicau? Dewi Sambi, aku merasakan perempuan jahat itu mendekati tempat ini. Aku harus segera pergi sebelum dia melihatku. Hei, mau kemana kamu? Jangan pergi. Aku yakin Patmi ini pasti menemui Narirati. Aku harus terus mengawasi gadis ini. Ternyata benar, Dewi Sandi berada di sini. Gusti Jagat Dewa Batara, semoga saja Narirati tidak mencariku. Aku yakin Patmi ini pasti menemui Narirati. Aku harus terus mengawasi gadis ini. Ternyata benar, Dewi Sandi berada di sini. Gusti Jagat Dewa Batara, semoga saja Narirati tidak mencariku. Aku sudah menceritakan kepada Romo Kebowinara tentang pernikahan Narirati dan Dupangga. Beliau pun setuju kalau Arya Dupangga menjadi pasangan hidup Narirati. Apa kamu sudah membicarakan masalah perjodohan ini dengan Narirati dan Arya Dupangga? Tidak perlu, Romo. Mereka sudah saling mencintai. Aku akan mempersiapkan itu.
Kenapa kepalaku? Kepalaku sakit sekali. Obat itu sudah mulai bereaksi. Kematian sudah menyambutmu, Benta. Kamu kenapa sayang? Aku tidak tahu lagi. Tiba-tiba kepalaku sakit sekali. Baiklah, akan aku bawa kamu ke kamar. Ayo. Kemana Padmini? Kenapa belum datang juga? Kamu kenapa mengagetkan aku? Ada apa kamu kesini? Yang seharusnya bertanya itu aku. Buat apa kamu di sini? Sembari ngawasin gadis itu. Kayak kurang kerjaan saja. Katanya otak kamu paling pintar. Begitu aja kamu tidak bisa. Tetap saja, aku lebih pintar dari kamu. Mau apa kamu menyerangku? Di mana keris Gentala Cakra itu? Cepat berikan padaku. Jangan harap aku akan menyerahkannya padamu. Langkahi dulu, Met. Kamu menantang aku? Dasar gadis bodoh! Kamu pikir nyawa kamu itu penting buat aku? Dengar baik-baik. Kalau kamu memberitahu di mana keris itu berada, maka aku akan memberitahumu di mana bopo kandungmu berada. Bopo kandungku. Semua orang di Manguntur sudah tahu siapa bopoku sebenarnya. Jadi percuma saja kamu mengatakan ini. Itulah kamu. Putri Manguntur yang merasa dirinya hebat. Tapi sebenarnya, kamu adalah gadis bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apa kamu tidak menyadari? Kalau selama ini, yang mengaku menjadi bopomu, bukan Respati yang sebenarnya. Apa maksudnya? Lelaki yang ada di hadapan adalah dia. Bukan Respati. Omong kosong. Apa tujuan kamu berkata seperti ini padaku? Kamu pasti hanya ingin mengadu domba aku dengan bopoku, kan? Kamu bisa membuktikan kata-kata. Aku bicara benar atau bohong. Kalaupun aku berbohong, kamu bisa mencari aku untuk membuat perhitungan. Cukup. Aku tidak akan pernah percaya pada omongan wanita iblis seperti kamu. Pergi. Cepat pergi. Atau aku akan segera memanggil para prajurit untuk meringkus kamu. Dasar gadis bodoh! Kamu akan menyesal karena tidak mendengar perkataanmu. Apa benar yang diucapkan Dewi Sanggu? Apa benar Biakta menyamar menjadi bopo? Cukup. Aku tidak akan pernah percaya pada omongan wanita iblis seperti kamu. Pergi. Cepat pergi. Atau aku akan segera memanggil para prajurit untuk meringkus kamu. Dasar gadis bodoh! Kamu akan menyesal karena tidak mendengar perkataanmu. Apa benar yang diucapkan Dewi Sanggu? Apa benar Biakta menyamar menjadi bopo? Kenapa hatiku jadi ragu? Bagaimana kalau semua yang diucapkan Dewi Sambi benar? Tidak ada salahnya jika aku membuktikannya sendiri.
harus bisa masuk ke dalam istana Kurawan secara diam-diam. Hanya dengan cara inilah aku bisa tahu semua ucapan Dewi Sambi itu benar atau bohong. Mau kemana buku malam-malam begini? Sungguh mencurigakan. Aku harus mengikutinya. Rupanya ada tamu yang tidak diundang. Sepertinya ada yang ingin bermain-main denganku. Baiklah. Dengan senang hati aku akan layani teman. Salam hormat kami, Kanjeng. Kedatanganku kemari ingin memastikan keadaan Manguntur. Celaka, jadi Romo ke istana Manguntur. Sebelum Romo tahu, aku harus segera kembali ke kamarku. Baik, Kanjeng. Kedatanganku kemari ingin memastikan keadaan Manguntur. Celaka, jadi Romo ke istana Manguntur. Sebelum Romo tahu, aku harus segera kembali ke kamarku. Baik, Kanjeng. Tidurlah yang nyenyak, Rati. Lupakan seluruh masalahmu. Aku yakin kebahagiaan akan datang menjemputmu. Bopo? Bopo sedang apa? Rati, aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu, Rati. Aku tidak mau melihat kamu bersedih terus. Kamu harus tahu satu hal. Aku sangat menyayangimu, lebih dari segala-galanya. Terima kasih banyak, Bopo.
Terima kasih banyak atas semua kasih sayang Bopo yang begitu tulus padaku. Kamu tidak usah mengkhawatirkan kasih sayangku, Rati. Sekarang lanjutkan tidur. Besok pagi Mentari akan datang menghampiri. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Dasar bodoh. Bisa-bisanya aku mempercayai semua omongan Dewi Sambi. Kalau dia bukanlah Bapak Kuruspati. Semua kebaikan dan kasih sayangnya sudah membuktikan kalau dia bukan Biakta. Ternyata Narirati sudah mencurigaiku kalau aku bukan Respati. Ini gawat. Dari mana dia tahu? Ini semua gara-gara Dewi Sambi. Bisa-bisanya aku mempercayai semua omongan wanita jahat itu. Padahal dia melakukan semua ini pasti karena ingin menguasai Kris Gentang Cakra. Dia melakukan ini semua dengan cara menghancurkan hubunganku dengan Bopo. Dasar wanita jahat. Dewi Sambi. Jadi semua ini ulah Dewi Sambi. Kurang ajar. Rupanya perempuan itu benar-benar ingin mencari masalah denganku. Lagi-lagi kamu, Sambi. Ada perlu apa kamu mendatangiku? Sudahlah, Respati. Kamu tidak perlu malu. Kamu katakan saja kalau kamu sangat merindukan aku. Iya, aku sangat merindukanmu. Sampai-sampai aku ingin membunuh. Heh, kamu jangan terburu nafsu, sayang. Aku yakin sekali kalau kamu akan mati di tangan Narirati. Sudahlah, Respati. Kamu tidak perlu malu. Kamu katakan saja kalau kamu sangat merindukan aku. Iya, aku sangat merindukanmu. Sampai-sampai aku ingin membunuh. Heh, kamu jangan terburu nafsu, sayang. Aku yakin sekali kalau kamu akan mati di tangan Narirati. Dia pasti akan membunuhmu. Karena dia sudah tahu kalau kamu bukanlah Respati. Tapi dia... Kamu bodoh sekali, Sambi. Justru dengan kebodohanmu, apa yang tidak bisa kulakukan selama ini, aku bisa melakukannya. Sekarang Narirati mempercayai kalau aku ini adalah Respati yang asli. Ya. Ya.